wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina wa habibina wa syafiina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa baqiyatu sahabat rasulillah wa tabi'in tabi'in bismillahirrahmanirrahim wal awliya khususan wal syuhada was salihin was siddiqin wal musannifin wal lasin wa jamil mujahidin fi sabilillah wa jamil malaikatil muqarrabin ila rahmatlana Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Muhammad ila arwah Syekh Malik Ahmad Nabi Mauzalim Bukhari wal ulama'il muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa walidina wa asdiqaina wa qaribaina wa lima syekhina khususan al-muhallib Imam Ghazali wa nakhussu khususan saya berikan dulu ke Haji Sya'dani Hasim dan Ustadz Haji Asmat Ketua Porsima, guru yang mengajar siapa? Kiai Asy'ari Hamid wa jama'a Porsima as-sabiqun annallaha yaghfir lahum wa yarhamhum waj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa yud'alina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa ahlakihim wa rizaqihim wa syukrihim wa afatihim wa karamatihim wa hikmatihim wa sabrihim wa syukrihim wa qanatihim wa tawdihim wa bahatihim wa sajadatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي علمنا بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام أما بعد. Para kiai, para asatizah, para guru, jamaah Porsima yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadir yang selalu mengawal Porsima, Abah Kiai Haji Rahmadin Afif, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Ketua Porsima yang baru, saya ingin Prabowo ya, baru Ustadz Nias Imron, mudah-mudahan istiqomah beliau memimpin Porsima dan sehat walafiat. Guru kita Kiai Haji Ubaidillah As-Sobari, mudah-mudahan bermanfaat dan panjang umur. DKM Masjid Al-Hidayah siapa Haji Awaludin Hidayah, mana orang? Hah? Oh iya Pak, dulu masjid belum jadi kayaknya, dulu pernah di kesini tuh oleh Kiai Sya'dani Hasim. Kalau Ustadz Saifullah apa? Pengurus juga Ustadz Saifullah. Banyak santri-santri seputaran sini yang belajar mondok di Mahasina, bahkan yang gak diduga-duga sekarang ada yang kuliah di Semarang nih, di tetangga sini ya, ambil memperdalam agamanya. Mudah-mudahan di lingkungan sini semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjidnya diberkahkan dan ketua DKM-nya mobil khusus Kiai Sya'dani Hasim, mudah-mudahan dalam kuburnya Allah jadikan rawdah riyadil jannah. Pagi hari ini kita pengajian pertama setelah kita libur Lebaran dan hampir sebulan hampir 2 bulan ya, sebulan lebih ya. Terakhir kita
bersama ketuanya Ustadz Ahmad. Ketemu lagi, beliaunya udah nggak ada. Gitulah umur. Kita penutupan masih ketemu kan beliau ya. Penutupan di mana? Di Al Yaspi. Ya, Yaspi. Nggak disangka, nggak diduga. Allah ambil dulu. Dan sudah banyak jamaah porsi mana. Guru-gurunya juga sudah banyak juga. Tinggal Abah tuh yang awetnya. Mudah-mudahan semuanya kita panjang umur, berkah umur, bermanfaat umur, berkah Allah kasih berkah rezeki kita, berkah waktu kita, berkah ilmu kita. Allah kasih kita rezeki yang halal, yang banyak, yang bermanfaat. Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Dan Allah lindungi kita dari gagal godaan setan. Allah lindungi kita dari hawa nafsu kita sendiri yang membawa kejelekan. Allah lindungi kita dari segala keburukan. Allah kasih kita hidayah yang luas, inayah yang luas, taufik yang luas, rahmat yang luas, ilmu yang luas. Allah kasih kita panjang umur, berkah umur dan bermanfaat. Dan jika kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah ala hazin niyah wa kulli nitan sholih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita mengkaji tentang kitab tauhid dan tawakal. Jadi kita hidup itu asal tiga kita miliki: satu tawakal, ikhtiar, kemudian doa. Ikhtiar, tawakal, doa, dan insyaallah sampai. Apa aja yang diinginkan insyaallah sampai. Wa inna tawakkala manzilun min manazilid din wa maqamin min maqamatil muqinin. Tawakal itu adalah tempat daripada tempat-tempat agama dan makom daripada makom-makomnya orang yang yakin. Jadi tawakal ini perlu keyakinan. Makanya judulnya adalah oleh Imam Ghazali itu dikaitkan dengan tauhid, disatukan kitab tauhid dan tawakal. Bal huwa min ma'ali darajatil muqarrabin. Bahkan tawakal itu adalah derajatnya tinggi bagi orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang sekarang banyak yang lupa tawakal. Hanya ngejarnya materi doang. Sementara yang punya materi adalah Allah Subhanahu wa taala. Agak bakal sampai. Makanya orang yang ngejar cuma materi doang, ngejar dunia doang, kagak bakal sampai. Bahkan kata Allah dalam suatu hadits kursi Nabi, ya dunia ikhdimi man qadamani. Hai dunia, layani tuh hambaku yang selalu melayaniku. Jadi kalau orang sudah nurut Allah, dengar Allah, tunduk terhadap larangan Allah, dunianya disuruh tuh sama Allah, diperintahkan. Layani itu dia. Dia meminta apa? Meminta rumah besar. Mau anak-anaknya semua jadi orang soleh. Mau ilmunya banyak, bermanfaat. Mau dia punya mobil bagus-bagus, kasih itu dunia. Kecil tuh kalau Allah udah bilang begitu. Yang bilang adalah Allah. Ya dunia ikhdimi, layanin tuh dunia. Orang yang melayani. Wat abi man qadami, buat capek
dunia buat capek tuh orang yang cuman ngejar dunia doang. Makanya orang yang ngejar dunia doang nggak ada kelihatannya hidupnya letih. Pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi pulang malam, kaya kagak. Ya. Udah kaya banget. Wah, mobilnya bagus-bagus, rumahnya bagus, kebakaran. Ya. Ada masalah ini, ada masalah kecil jadi besar. Capek ngurusin. Itu yang orang ngejar dunia doang, materi doang, emang dunia itu diperintahkan sama Allah. Yang punya dunia gua, yang punya materi gua. Ya seharusnya silahkan kejar dunia, silahkan kejar materi, tapi jangan lupa apa yang Allah perintahkan kerja. Dan kalau sudah ikhtiar, apa istilahnya? Kalau sudah ikhtiar, itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fi nafsi khamidun min haitsul ilmi. Tawakal itu dia samar-samar dari sisi ilmu. Dibahas panjang susah juga orang. Apalagi model orang yang nggak pernah ngaji. Apain tawakal gitu kan? Orang wajib kuliah ini, kuliah itu. Ilmunya gue punya gitu. Nah itu namanya orang sombong. Orang sombong. Susah udah. Susah. Makanya tuh ada tuh. Nabi lagi di Masjid Nabawi, ada sahabat datang. Dia bawa onta. Ontanya onta bagus. Onta merah. Onta merah. Jadi kalau onta merah ibaratnya kalau di kita mobil Lamborghini. Iya. Iya. Makanya itu ada hadis tuh begini. Bagi siapa yang mengajak orang satu orang kebaikan, maka dia akan sama dikasih pahala yang kelihatannya seperti materi min humrinna, seperti dia mendapatkan onta merah. Jadi kalau kita ini di Porsima, kemudian orang yang nggak pernah ikut Porsima, kita ajak satu tuh besok, itu sama kita kayak ibaratnya dapat onta merah. Itu onta merah tuh, onta bagus. Tapi mungkin kalau Ustadz Nias bilang, jamaah, besok siapa yang dapat ngajak orang satu ke Porsima, saya kasih mobil Lamborghini. Berebut ngajaknya bukan satu udah tuh. Iya. Datang kan? Kata Nabi itu onta bagus, nggak diikat, nggak dicancang, nggak betul. Biar aja kalau emang takdir diambil orang, ikat, kemudian baru ikat, baru tawakal. Jangan tawakal dulu lah, onta bagus, motor Supra aja di depan masjid habis sholat hilang. Iya. Jadi kalau di koci ganda mah walaupun bagus banget belum tentu diambil orang kan? Iya. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal. Summa syakun min haisul amal. Tapi tawakal itu berat dilakukan orang. Tidak semuanya orang bisa bertawakal. Apalagi cuman ngomongnya. Kalau yang bisa juga paling cuman ngomong di mulut, tawakal sama Allah. Iya, orang lu udah gak berdaya aja. Udah nggak bisa caranya, nggak bisa isinya, nggak bisa doanya. Yang orang yang tawakal doang juga tuh nggak boleh. Sayyidina Umar pernah negor tuh sahabat yang di masjid kerjaannya tiap hari doa. Sana kata Sayyidina Umar, sono ikhtiar usaha. Masa doa mulu gitu kan? Iya. Jadi ketiganya itu kita harus ada apa? Ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Allah katakan innal ladzina yastakbiruna min ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna
an ibadati sadkhul jahannam dakhil. Jadi doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Kalau kita tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah, saya dakhuluna jahannam dakhil. Masuk neraka. Karena kita disuruh minta, udah disuruh minta oleh Allah, akan dijamin oleh Allah, akan ud'uuni astajib lakum. Dalam suatu hadis dikatakan, malam yas'alillah ghadaballah. Barang siapa yang tidak minta, maka Allah akan banyak minta kepada Allah melalui zikir, melalui benar-benar minta apa yang pengen diinginkan. Itu Al-Fatihah, itu permintaan kepada Allah yang paling ajib, itu Al-Fatihah. Makanya sering baca Al-Fatihah, paling ajib. Di mana paling ajib? Itu kata Allah dalam suatu hadis qudsi ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hazil ayah baini wa baina abdi. Lempengan ayat ini adalah antara aku dan hambaku. Wali abdi masalah, untuk hambaku apa yang dia meminta, silahkan dengan itu. Ayat mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami minta istri satu lagi, minta mobil 2 lagi, gitu. Lempengan itu. Minta anak kita biar jadi anak yang itu ditantangin oleh Allah. Hazil ayah baini wa baina abdi wali abdi masalah. Lempengan ayat ini bagi hambaku apa yang dimau, silahkan. Makanya jangan kalau baca Fatihah jangan cuma Fatihah doang. Makanya Fatihah ditaruh di sholat tuh, biar orang selalu lama-lama dia menghayati. Itu kita kayak dialog dengan Allah tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, aku dipuji hamba. Itu buat Allah. Ar-Rahmanir Rahim, langsung Allah jawab, hamidani abdi, aku dipuji hamba. Maliki yaumiddin, asna alayya abdi, aku ditinggikan hambaku. Gitu. Jadi kita tuh seperti kayak berbicara dengan Allah. Makanya lempengan ayat yang tadi, apa untuk hambaku yang dua minta, silahkan. Itu doa. Jadi doa ajib. Makanya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali adalah doa. Yang tadinya kita mau pulang kampung, katakan kita kecelakaan, tapi kita ingat kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang udah bilang tulus ikhlas tawakkaltu 'ala Allah, langkah demi langkahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma minal ayah faqad qala ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kalau kita ngaku beriman kepada Allah dalam ikhtiar kita, kemudian kita tawakal kepada Allah. Ikhtiar adalah soal zohir, tawakal adalah soal batin. Makanya apa aja kita harus lahir zohirnya ada, batinnya ada. Penghambaannya kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, lagi kumpulin duit, pengen haji, kumpulin duit, zohirnya begitu, boleh dagang ini, ya Allah, minta kepada Allah, dipermudah urusannya. Dia sudah maksimal, kok belum juga nih, kita udah bertahun-tahun, udah semuanya serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Tiba-tiba tahun ini oleh Allah, duitnya kurang, kan tadi udah berdoa kepada Allah, pasti dicukupi Allah. Kan sudah tawakal, pasti dicukupi Allah.
Wa qala azza wa jalla wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Bertawakal fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh. Ikhtiarnya yang dilakukan, yang dikerjakan itu dalam tanggungan Allah. Itu orang bertawakal. Innallaha balighu amrih. Sungguhnya orang yang bertawakal itu urusannya akan disampaikan, akan dibawa, akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amrih. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta, Allah senang kepada hamba-hambanya yang suka bertawakal. Jadi kita disenangi Allah. Wa a'zama bimaqamin mausumin bimahabbatillahi sahibah. Agung orang yang memiliki makom tawakal mausumin bimahabbatillah. Dia dijuluki adalah orang yang cintai Allah. Wa madmunun bi kifayatillahi malabisu. Dan dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bi kifayatillah, dengan dicukupi malabisu, pakaian-pakaiannya. Pakaian yang dia pakai, mau pakaian dia ingin jadi orang baik, pakaian takwanya, pakaian hatinya, pakaian rumahnya. Wa madmunun bi kifayatillahi malabisu. Dijamin dengan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Famannallaha hasbah wa kafihi wa mahabbuhu wa mura'ihi. Orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tawakal, wa kafihi, dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbuhu, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, mura'ihi, dan dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad fazal fawzal azim. Orang itu memiliki keberuntungan yang besar. Tuh, hanya gara-gara tawakal. Fa innal mahbub la yu'azzabu wa la yaq'adu wa la yuhjab. Maka sungguhnya orang yang dicintai Allah la yu'azzabu, tidak akan disiksa oleh Allah. Orang yang dicintai Allah tidak akan disiksa, wala yab'adu, dan juga tidak dijauhi, wala yuhjab, juga tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja lancar aja, apa saja lancar, nggak dijauhin, nggak dapat musibah-musibah, nggak dapat celaka, dipelihara, dijaga, ya, karena Allah sudah cinta. Dan suatu ketika kalau Allah sudah cinta, malaikat itu dipanggil Allah, ya Jibril sini, gue cinta sama dia, bilangin makhluk bumi kalau gue mencintai dia. Udah, itu makhluk bumi dapat siraman dari malaikat Jibril, cintai orang, rezekinya kagak habis-habis, kemudian kemuliaannya, asal dia tetap menjaga apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Itu ilmu itu baru satu, cuman tawakal bisa membawa cintanya Allah kepada kita, bisa membawa cintanya kepada Allah. Dan suatu hari sekarang kalau Allah sudah cinta, umatku, hambaku, apa yang dia mau, apa yang mau minta, dia minta perlu aku, dia minta apa aku pasti. Orang cinta, kita juga
cinta sama istri kita ya. Mau disuruh apa juga mau aja. Mau dimintain apa ngasih aja dah. Alaihissallahu bikafi abdah. Bukankah Allah mencukupi? Mudah semua dicukupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa talibul kifayatah min ghairi wa tariku li tawakkul. Orang yang mencari kecukupan min ghairi dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tariku li tawakkul. Berarti dia meninggalkan tawakal. Orang yang ingin mencari kecukupan soal materi, soal dunia dan lainnya selain daripada Allah, berarti dia ninggalin tawakal. Kalau dia ninggalin tawakal, huwal mukazzabu hadhil ayat, dia berarti mendustai ayat-ayat Allah tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tinggal 20 menit buat padahal dikit banget nih kalau ngaji mah, itu ngaji porsi mah kadang-kadang satu lembar bisa 2-3 bulan. Tapi mudah-mudahan berkah subuhnya, berkah bangun subuhnya, berkah tahajudnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Asmat insyaallah kuburnya raudhah jannah jannah. Insyaallah jamaahnya demikian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.